Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aljabar, khususnya dalam operasi. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, ya. Dimana untuk penjumlahan dan pengurangan itu sebuah bentuk aljabar bisa dijumlahkan atau dikurangkan ketika sukunya sejenis. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan belajar tentang perkalian aljabar. Dalam perkalian aljabar ini tidak ada syarat bentuk aljabar yang dikalikan itu harus sejenis, tidak ya. Jadi walaupun berbeda jenis dia dapat dikalikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang perkalian aljabarnya, kita akan sedikit membahas tentang perkalian bilangan bulat ya, yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, dalam perkalian bilangan bulat itu kan seperti perkalian bilangan biasa ya, bilangan asli. Jadi ketika ada bilangan bulat misalkan negatif 4 dikalikan dengan 5, maka ini menjadi, nah tinggal kita lihat dulu tandanya. Di sini negatif, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif. Bilangan negatif dikali bilangan positif, nah karena berbeda tanda maka hasilnya jadi negatif ya. Nah tinggal setelah kita mengalihkan si tandanya, kita kalikan angkanya. 4 dikali 5, 4 kali 5 adalah 20. Oke. Nah lalu kalau misalkan negatif dua-duanya gimana? Negatif 7 misalkan kita kalikan dengan negatif 3. Nah, ya, berarti ini kan tandanya bilangan pertama negatif, bilangan yang kedua juga negatif. Nah, ketika kedua tanda bilangannya negatif, ya, atau tandanya sama dikalikan, maka hasilnya menjadi positif, ya, hasilnya menjadi positif. Lalu kita tinggal kalikan si bilangannya menjadi 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, selain perkalian bilangan bulat biasa seperti ini, kita juga bisa mengalihkan bilangan bulat itu dengan dirinya sendiri atau dikalikan dengan bilangan yang sama. Misal kita punya 2 dikali 2 ya, maka ini kan bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2 ya. Berarti kalau kita punya 2 kali 2 kali 2, nah 2 nya ada 3, maka ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3 ya. Nah, sekarang bagaimana jika bilangan berpangkat ini kita kalikan? Jadi 2 pangkat 2 kita kali dengan 2 pangkat 3 ya. Nah, dalam perkalian bilangan berpangkat, jika 2 bilangan berpangkat dengan syarat bilangan utama yang ini, si bilangan utamanya yang ini nih, bilangan utamanya sama, asalkan bilangan utamanya sama, maka kita cukup menjumlahkan pangkatnya. Jumlahkan pangkat yang ini ya, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 2 tambah 3 menjadi 2 pangkat 5. Nah, seperti itu ya. Ini salah satu aturan untuk perkalian bilangan berpangkat. Jadi, tapi syaratnya itu si bilangan utama ini harus sama. Ya, kalau beda dia nggak bisa dijumlahkan pangkatnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan aljabar. Nah, dalam aljabar itu kan yang kita kenal disebut bentuk aljabar ketika dia punya variabel ya. Ketika dia punya variabel. Nah, misalkan ibu punya variabel X ya, kita punya variabel X. Variabel X ini kita kalikan dengan variabel Y ya, X dikali dengan Y, maka hasilnya menjadi XY ini ya. Jadi seperti kita menggabungkan saja dua variabel ini gitu, X dikali Y menjadi XY. Berarti kalau kita punya P dikali dengan Q, maka hasilnya menjadi PQ. Biasakan menulisnya secara alfabetis ya. Jadi urutan huruf gitu.
bagaimana kalau si variabel ini sama gitu. Jadi misalkan X dikalikan dengan X. Nah, X dikalikan dengan X. Nah, kita lihat lagi di sini. Ketika 2 dikalikan dengan 2, hasilnya kan jadi 2 kuadrat ya. Nah, X kali X juga sama. Berarti ini hasilnya menjadi X kuadrat atau X pangkat 2. Begitupun ketika kita punya X dikali dengan X dikali dengan X, X-nya ada 3, maka ini menjadi X pangkat 3. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika si variabel ini kita kalikan dengan konstanta? Misal, negatif 3 dikali dengan Y. Ya. Negatif 3 dikali Y. Maka hasilnya menjadi negatif 3Y. Ya. Nah, jadi tinggal kita menggabungkan antara konstanta dengan variabel saja. Lalu bagaimana kalau kita mengalihkan bilangan berpangkat dengan bilangan berpangkat? Misal, Y pangkat 4 kita kalikan dengan Y pangkat 5. Nah, kalau kita mengalihkan dua bilangan berpangkat seperti ini ya, atau variabel berpangkat seperti ini, catatannya adalah asalkan si variabelnya sama ya, sama-sama Y. Nah, kalau sama-sama Y kita kalikan, maka kita tinggal menjumlahkan si pangkatnya. Maka kita peroleh Y sama dengan 4 ditambah 5 atau Y pangkat 9 ya. Nah, itu cara mengalihkan aljabar secara sederhana ya. Nah, sekarang perkalian aljabar lainnya kita bisa lihat. Misal kita mengalihkan dua bentuk aljabar ya. Misal contohnya yang pertama adalah 3x. Nah, ini x-nya punya koefisien yaitu 3. Kita kalikan. Nah, pengalihan aljabar itu biasanya menggunakan tanda kali biasa seperti ini atau menggunakan tanda titik. Jadi 3x dikali, titik ini adalah perkalian ya, tanda perkalian. 3x dikali dengan 2y misalkan. Ya, ini bentuk yang pertama. Perkaliannya menggunakan titik. Nah, maka cara mengalihkannya adalah pertama, teman-teman, karena keduanya memiliki koefisien, di sini koefisiennya 3, di sini 2, maka kita kalikan dulu si koefisiennya. 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa hasilnya? 3 kali 2 adalah 6. Ya. Lalu kita kalikan variabelnya, yaitu x dikali dengan y. Ya. X kali y sesuai dengan contoh tadi adalah x y. Jadi hasil dari 3x dikali dengan 2y sama dengan 6xy. Ya. Nah, cara yang kedua atau bentuk yang kedua, kalau ini kan pakai titik ya pengaliannya. Ada juga yang menuliskannya itu pakai kurung. Misal 7p kuadrat ya, ini dikalikan dengan 3q pangkat 3. Nah, misalkan seperti ini. Sama ya, ini juga maksudnya adalah perkalian. Ada yang pakai titik, ada yang pakai tanda kali, ada yang pakai kurung. Ketiga bentuk ini merupakan bentuk perkalian. Nah, cara mengalihkannya tetap sama. Jadi pertama koefisien dengan koefisien ya, 7 dengan 3 ini kita kalikan. 7 kali 3 berarti 21 ya. Lalu yang selanjutnya adalah variabelnya ya. Variabelnya p kuadrat dengan q pangkat 3. Nah,
karena meskipun di sini bilangan berpangkat, tapi ini variabelnya P, ini Q ya. Nah, maka yang kita tuliskan cukup ditulis ulang aja si variabelnya. Itu karena apa? Ini tidak bisa kita jumlahkan pangkatnya karena si variabelnya beda. Kalau tadi kan sama-sama Y, maka tinggal jumlahkan pangkatnya. Nah, kalau ini karena variabelnya yang satu P, yang satu Q, nah pangkat ini tidak bisa kita jumlahkan. Maka bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya menjadi 21 P pangkat 2 Q pangkat 3 ya. Jangan sampai tertukar pangkatnya ya. Jangan jadi P pangkat 3 Q pangkat 2 gitu ya. Karena kita sesuaikan pangkat 2 milik P, pangkat 3-nya milik Q. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini tentang perkalian aljabar. Bagaimana kalau perkaliannya berupa bilangan yang negatif? Nah, kalau bilangannya negatif, nah berarti misalkan kita pakai yang tanda kurung aja ya. Negatif 4Y misal. Kita kalikan dengan Y pangkat 2. Nah, seperti ini. Ya. Maka hasilnya sama. Kita kalikan dulu koefisiennya. Kan sebetulnya di sini koefisiennya itu 1 ya. Jadi ketika ada sebuah variabel tidak tertulis koefisien, berarti koefisiennya itu secara tidak langsung adalah 1 ya. Maka kita kalikan negatif 4 dikali 1. Yang ini dulu, negatif 4 kali 1. Negatif 4 dikali 1, negatif dikali positif, berarti hasilnya negatif. Itu negatif berapa? 4 kali 1 berarti negatif 4. Tinggal kita mengoperasikan variabelnya. Di sini Y pangkat 2 ya. Nah, maka lihat Y kalau dia tidak punya pangkat, artinya pangkatnya itu 1 ya. Jadi kalau tidak tertulis berarti 1 aja gitu ya. Nah, maka ini bisa kita jumlahkan pangkatnya. Di sini Y, di sini variabelnya Y, di sini variabelnya Y. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan menjadi Y pangkat 1 tambah 2 berapa? 3. Berarti Y pangkat 3 gitu ya. Jadi negatif 4Y pangkat 3 gitu. Nah, ada bentuk lain dari perkalian aljabar, yaitu kita mengalihkan misalkan sebuah konstanta dengan bentuk X ditambah Y. Nah, seperti ini ya. Jadi 2 dikalikan dengan X tambah Y. Nah, maka cara pengerjaannya bukan menjadi 2XY, bukan, atau jadi 2X ditambah Y, bukan. Tapi jika kalian menemukan bentuk seperti ini, 2 dikalikan dengan sesuatu di dalam kurung, di dalamnya ada penjumlahan atau pengurangan, maka caranya adalah kalikan satu per satu. 2 dikalikan dengan X pertama ya, maka hasilnya menjadi 2X. Lalu 2 dikalikan dengan Y menjadi 2Y. Nah, tinggal kita lihat di sini kan tandanya plus ya. X ditambah Y. Berarti hasil 2X ini kita tambahkan dengan hasil 2 dikali Y ditambah 2Y. Nah, jadi hasil perkalian 2 dikali X tambah Y sama dengan 2X ditambah 2Y. Ya. Nah, lalu misalkan gimana kalau yang di dalamnya ini pengurangan, lalu yang di luarnya negatif. Misal negatif 2P ya, kita kalikan dengan P dikurangi Q. Nah, misal seperti ini ya, maka hasilnya menjadi seperti yang tadi, kita kalikan satu per satu. Negatif 2P kita kalikan dulu dengan P. Negatif 2P kita kali P. Ingat, kalau tidak tertulis koefisien, maka sebetulnya ini koefisiennya adalah 1 ya. Tuh. Nah,
negatif 2P dikali dengan 1P. Berarti koefisiennya dulu. Negatif 2 dikali 1. Berarti hasilnya negatif 2. Nah, lalu tinggal P-nya. P dikali dengan P. P kali P. Seperti halnya bentuk yang tadi di atas. 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 2. Maka P kali P juga P pangkat 2. Ya. Nah, setelah selesai yang ini, yang P, kita kalikan lagi. Untuk negatif 2P kita kalikan dengan Q. Ya. Negatif 2P kita kalikan dengan Q. Nah, di sini tandanya kan negatif ya. Tandanya negatif. Nah, maka kita tuliskan saja di sini kurang dulu dari sini ya. Nah, sekarang tersisa 1Q. Negatif 2 dikali 1. Negatif 2 kali 1 berapa? Negatif 2. Kenapa Ibu tambahin kurung? Karena di sini ada tanda kurang bertemu negatif ya. Jadi kita kurungin biar gak pusing. Nah, negatif 2 dikali 1 negatif 2. Lalu P dikali Q. Nah, karena ini tanda variabelnya berbeda, maka kita tuliskan menjadi PQ. Ini ya. Nah, seperti ini. Apakah ini sudah selesai? Nah, sebetulnya belum selesai. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini tanda kurang bertemu tanda negatif ya. Tanda kurang bertemu tanda negatif. Nah, seperti pada bilangan bulat, ketika dua tanda sama bertemu, maka ini menjadi positif. Ya. Tapi kalau tandanya beda menjadi negatif. Ya, karena ini tandanya sama berarti positif. Maka hasil akhirnya menjadi negatif 2P kuadrat ditambah 2PQ gitu. Jadi intinya cara menyelesaikannya adalah kalian kalikan 1/1. Satu suku dikalikan dengan suku selanjutnya. Ya. Oke. Ini untuk perkalian part 1-nya ya. Nanti kita akan lanjutkan di perkalian part kedua yang lebih rumit lagi ya. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.